wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi mengenai CRM atau Customer Relationship Management. Tapi sebelum itu, kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu terdiri dari 6 orang, yaitu yang pertama saya sendiri Alauddin Zulfikar Hardi, lalu ada Sriyanti Silvia Uktagaul, lalu juga ada Rika Dewi Kusuma, lalu ada Kevin Sail, lalu juga ada Rizky Pratama, dan yang terakhir adalah Muhammad Rilo Devtan. Yang pertama mengenai pengertian CRM itu sendiri. Jadi CRM atau Customer Relationship Management itu adalah sebuah pendekatan baru dalam mengelola hubungan korporasi dengan pelanggan pada level bisnis, sehingga dapat memaksimumkan komunikasi dan pemasaran melalui pengelolaan berbagai kontak yang berbeda. Pendekatan ini dilakukan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan kepada perusahaan dan juga nilai tambah yang terus-menerus. CRM itu sendiri mengkombinasikan kebijakan, proses, dan juga strategi yang ditetapkan perusahaan menjadi satu kesatuan. Saat ini, kebanyakan implementasi CRM hampir selalu menggunakan teknologi informasi untuk menarik pelanggan baru yang menguntungkan hingga mereka memiliki ketertarikan pada perusahaan. Lalu ada tujuan dari CRM. Tujuan dari CRM tersebut dalam bisnis adalah pertama, meningkatkan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan yang sudah ada untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Yang kedua, menyediakan informasi yang lengkap mengenai pelanggan untuk memaksimalkan jalinan hubungan pelanggan dengan perusahaan melalui penjualan secara upselling dan juga cross-selling, dan sehingga dapat menimbulkan keuntungan dengan cara mengidentifikasi, menarik, serta mempertahankan pelanggan yang paling memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Yang ketiga adalah menggunakan informasi yang terintegrasi untuk menghasilkan pelayanan yang memuaskan dengan manfaat informasi pelanggan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan sehingga dapat menghemat waktu pelanggan. Dan yang keempat adalah menghasilkan konsistensi dalam prosedur dan proses penyaluran jawaban kepada pelanggan. CRM sendiri dibuat untuk berbagai tujuan. Salah satunya yaitu untuk mengetahui sebanyak mungkin tentang bagaimana kebutuhan dan perilaku dari pelanggan. Untuk selanjutnya memberikan sebuah pelayanan yang optimal dan mempertahankan hubungan yang sudah ada. Karena kunci sukses dari sebuah bisnis sangat tergantung oleh para pelanggan itu sendiri. Apabila kita tahu seberapa jauh tentang pelanggan dan memenuhi kebutuhan mereka yang pada akhirnya ditujukan untuk mencapai tujuan utama bisnis, yaitu untuk mencari laba. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rizky. Sasaran CRM. Sasaran CRM terbagi menjadi dua. Yang utamanya itu untuk meningkatkan pertumbuhan jangka panjang dan profitabilitas perusahaan melalui pengertian yang lebih baik terhadap kebiasaan behavior pelanggan. CRM juga bertujuan untuk menyediakan umpan balik yang lebih efektif dan integrasi yang lebih baik dengan pengendalian return on investment (ROI) di area ini. Yang kedua ada otomatis tenaga penjualan atau biasa disebut Sales Force Automation atau bisa disingkat SFA. SFA adalah komponen pertama dari CRM. SFA membantu para sales representatif untuk mengatur account dan track opportunities mereka, mengatur daftar kontak yang mereka miliki, mengatur jadwal kerja mereka, memberikan layanan training online yang dapat menjadi solusi untuk training jarak jauh, serta membangun dan mengawasi alur penjualan mereka, dan juga membantu mengoptimalkan penyampaian informasi dengan news sharing. Manfaat CRM dalam bisnis. Manfaatnya itu ada 6. Yang pertama, mendorong loyalitas pelanggan. Yang kedua, mengurangi biaya. Dengan penerapan CRM, penjualan dan pelayanan terhadap pelanggan dapat memiliki skema yang spesifik dan fokus serta dapat menargetkan pelayanan dan pelanggan yang tepat di saat yang tepat. Maka, biaya yang dikeluarkan akan terperinci dengan baik dan tidak terbuang cuma yang berujung pada pengurangan biaya. Yang ketiga ada mendorong loyalitas pelanggan. Yang keempat ada meningkatkan efisiensi operasional. Maksudnya adalah kemudahan proses penjualan dan layanan akan dapat mengurangi risiko turunnya kualitas pelayanan dan mengurangi beban cash flow. Yang kelima ada peningkatan time to market. Maksudnya itu memungkinkan perusahaan mendapatkan informasi mengenai pelanggan seperti tren data pembelian oleh pelanggan yang dapat dimanfaatkan perusahaan dalam menentukan waktu tepat untuk memasarkan suatu produk. Yang kelima untuk meningkatkan pendapatan. Mengapa CRM penting untuk sebuah bisnis? Bagi banyak bisnis, CRM bukan hanya sesuatu yang penting, tapi sangat penting. Untuk memaksimalkan manfaatnya, CRM harus digunakan dalam strategi bisnis sebuah perusahaan. CRM akan menciptakan struktur dan susunan bagi perusahaan yang akan mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, dan profitabilitas.
dengan mengumpulkan data dan mengukur kinerja karyawan dan KPI. CRM dapat membantu bisnis untuk menghasilkan laba dengan cara membangun sistem yang baik. Meskipun CRM awalnya dirancang untuk tim penjualan, namun menggunakannya di fungsi perusahaan secara keseluruhan juga dimungkinkan. Namun pihak yang akan sangat terbantu dalam sebuah perusahaan dalam menggunakannya adalah tim pemasar, admin, dan tim layanan pelanggan yang mengelola komunikasi pasca penjualan. Jelas, CRM sangat diperlukan oleh sebuah perusahaan. Sebab CRM mempunyai kelebihan, yaitu memberikan wawasan yang lebih besar tentang bagaimana kinerja bisnis perusahaan. Menggunakan data penjualan aktual yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan bisnis. Dan juga sistem CRM ini memberikan gambaran lengkap tentang pelanggan dan aktivitas mereka. Tentu hal tersebut akan membantu perusahaan untuk menciptakan fokus sentris pelanggan yang akan membentuk strategi terkait pelanggan perusahaan. Tahap dalam CRM. 1. Memperoleh pelanggan baru. Adapun untuk memperoleh pelanggan baru ini diperlukan beberapa cara. Di sini caranya ada 2, yaitu memberikan kenyamanan untuk pelanggan saat membeli produk tertentu yang dibutuhkan, seperti merespon keinginan pelanggan dengan cepat, maupun memberi ketepatan waktu proses pengiriman terhadap barang pesanan. Yang kedua, melakukan promosi pada produk yang ditawarkan perusahaan dengan memberikan kesan awal yang baik untuk pelanggan, sebab hal ini sangat mempengaruhi penilaian terhadap perusahaan. Tujuan tahapan ini yaitu untuk menawarkan produk dengan baik melalui pelayanan yang memuaskan pada pelanggan. Next. 2. Menambah nilai pelanggan. Perusahaan harus dapat menciptakan hubungan erat dengan pelanggan melalui cara mendengarkan setiap keluhan pelanggan, serta meningkatkan pelayanan. Adapun peningkatan hubungan pada pelanggan sendiri bisa ditingkatkan melalui yaitu upselling. Upselling yaitu menawarkan produk yang sama namun memiliki kualitas lebih baik. Yang kedua, cross-selling. Cross-selling yaitu strategi penjualan dengan menawarkan produk pelengkap terhadap barang yang sudah dimiliki pelanggan. Jelas, CRM sangat diperlukan oleh sebuah perusahaan. Sebab CRM mempunyai kelebihan yaitu memberikan wawasan yang lebih besar tentang bagaimana kinerja bisnis perusahaan menggunakan data penjualan aktual yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan bisnis. 3. Mempertahankan pelanggan atau retain. Pertama, memberikan pelayanan serta aplikasi pendukung yang bermanfaat. Dengan begitu hubungan dengan para pelanggan pun dapat tetap terjaga dengan baik. Pelanggan juga akan menjadi percaya dengan perusahaan karena mendapatkan pelayanan yang baik. Kedua, menyediakan waktu untuk mendengarkan setiap kebutuhan pelanggan, seperti melayani ketidakpuasan pelanggan akan produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Dengan begitu, perusahaan dapat memperbaiki kesalahan demi peningkatan pelayanan. Sistem CRM dapat membantu hal-hal berikut. Pertama, melacak tim penjualan dan KPI atau sales KPI Anda. Kedua, meningkatkan manajemen kontak atau basis data, sistem database manajemen. Ketiga, meningkatkan retensi dan kepuasan pelanggan. Keempat, memajukan manajemen penjualan. Kelima, meningkatkan efisiensi dan penjualan. Keenam, menciptakan kolaborasi antara perusahaan dan tim melalui chatting, WhatsApp CRM. Ketujuh, memfasilitasi akurasi pelaporan dan perkiraan penjualan. Kedelapan, meningkatkan wawasan data untuk pemasaran dan pengembangan produk. Kesembilan, meningkatkan hasil pada metrik penjualan. Kesepuluh, membantu pertumbuhan bisnis. Selanjutnya ada model CRM, the idealizing model, yaitu singkatan dari Identify, Differentiate, Interact, and Customize. Yang pertama ada Identify, yaitu perusahaan harus mengidentifikasikan siapa saja customer-nya dan membangun pemahaman yang mendalam tentang customer tersebut. Lalu yang kedua ada Differentiate, yaitu perusahaan harus membedakan customer-nya untuk mengidentifikasi customer dengan nilai value yang berbeda setiap orangnya. Differentiate dapat memungkinkan perusahaan untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi spesifik terhadap customer tertentu, customer yang berbeda, atau dalam suatu kelompok customer. Lalu yang ketiga ada interact, yaitu perusahaan harus berinteraksi dengan customer-nya untuk memastikan memenuhi harapan customer tersebut. Dalam metode ini,
Interaksi customer yang efektif dapat memberikan wawasan yang lebih banyak tentang kebutuhan customer. Lalu yang keempat ada customize, yaitu perusahaan harus menyesuaikan penawaran dan komunikasi sesuai dengan harapan customer-nya. Untuk melibatkan customer dalam suatu hubungan, maka perusahaan juga harus menyesuaikan beberapa aspek dari perilaku terhadap customer berdasarkan kebutuhan dan nilai individu setiap customer-nya. Selanjutnya, the CRM value chain. Model CRM value chain terdiri atas 5 tahap utama. Yang pertama ada customer portfolio analysis, customer intimacy, network development, value proposition development, and managing the customer life cycle. Dan didukung oleh 4 kondisi. Yang pertama ada leadership and culture, data and IT, people and process. Dalam metode CRM value chain, 5 tahap utama membuat dan mengirimkan proposisi value untuk memperoleh dan mempertahankan customer yang memberikan profit. Sedangkan 4 kondisi pendukung memungkinkan strategi CRM untuk berfungsi secara efektif dan efisien. Lalu selanjutnya ada KCI model, the Customer Management Framework. Model ini terdiri dari 8 elemen utama. Yang pertama ada analysis and planning, proposition, information and technology, people and organization, process management, customer management activity, measuring the effect, and customer experience. Lalu selanjutnya ada strategic framework for CRM. The 5 process model. Model the strategic framework for CRM menggambarkan 5 proses inti dalam CRM, yaitu strategi development process atau proses pengembangan strategi, value creation process atau proses penciptaan nilai, lalu ada multi-channel integration process, yaitu proses integrasi multisaluran, lalu ada information management process atau proses manajemen informasi, lalu yang terakhir ada performance assessment process atau proses penilaian kinerja. Dalam metode management framework, memposisikan aktivitas customer di tengah-tengah model dengan people dan organisasi sebagai proses pendukung, yang artinya model ini lebih menekankan pada bagian relationship dari CRM.